Indonesia ini adalah Hadramaut yang kedua. Hadramaut yang kedua. Kota Sihir ibaratnya bagaikan anaknya kota Tarim. Bagaikan anak gadisnya kota Tarim. Ini anaknya namanya Sihir. Kenapa saking banyaknya para wali-wali di situ? Kemudian juga Tarim itu ibunya, induknya. Subhanallah. Dan Indonesia ini adalah anak dari Hadramaut. Subhanallah, sehingga para wali-wali semuanya di sini, belum lagi para wali Songo dan keturunannya, yang mana mereka merupakan keturunan Al-Imam Abdul Malik bin Alwi Amal Faqih bin Muhammad Sahibul Murbat sampai akhir nasab sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, Kiai Haji Dawa Muallim luar biasa mendidik kita bagaimana cinta terhadap negara kita, terutama negara Kesatuan Republik Indonesia atau Nusantara ini. Jangan sampai kecintaan kita terhadap negara-negara lain selain daripada Makkah dan Madinah, dua kota suci, melebihi cinta kita terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Apalagi kita cinta terhadap negara dengan inisial Y, yaitu Yaman, saudara sekalian. Jangan sampai kita melebihi cinta kita terhadap negara Yaman daripada cinta negara kita sendiri, yaitu negara Republik Indonesia ini. Bagaimana tumpah darah para pahlawan nenek moyang kita memperjuangkan kemerdekaan negara kesatuan ini. Selengkapnya mari kita sama-sama dengarkan bagaimana Kiai Haji Dawa Muallim di dalam bagaimana kita mencintai negara kita. Silahkan. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al Muallim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluhu memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dan saudara-saudaraku sebangsa setanah air Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang kebangsaan. Bangsa kita yaitu bangsa Indonesia. Karena para ulama kita sudah mengajarkan hubbul watani minal iman. Cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Nah, anehnya banyak sekali orang Islam di Indonesia yang merasa bangga tatkala ada orang-orang Yaman di Indonesia yang mengatakan bahwa Indonesia ini adalah pintunya para aulia tarim. Indonesia ini adalah miliknya para aulia tarim. Cobalah direnungkan dan difikir di angan-angan. Kita ini bangsa seperti bangsa apa? Apakah kita ini bangsa yang sangat jelek, bangsa yang sangat hina, bangsa yang sangat rendah? Tatkala ada orang-orang Yaman di Indonesia mengatakan seperti itu, malah bangga dipuja-puja. Kan aneh. Cobalah berpikir waras. Bagaimana kalau seandainya nih orang-orang Mesir di Indonesia juga mengatakan hal seperti itu? Orang-orang Mesir mengatakan Indonesia ini miliknya para aulia Mesir. Indonesia ini adalah pintunya para aulia Mesir. Atau orang-orang Amerika mengatakan begitu. Indonesia itu miliknya orang Amerika. Atau orang-orang Cina mengatakan bahwa Indonesia itu miliknya orang-orang Cina. Terus kita bangga. Kita bangga, kita ini bangsa model apa? Ini namanya bentuk penjajahan. Coba kita renungkan lagi. Kalau kita misalnya nih bareng-bareng ke Yaman, kita ke Yaman terus kemudian kita mengatakan bahwa Yaman itu miliknya para aulia Indonesia. Apa tanggapan mereka kira-kira? Dan ininya lagi aneh orang Indonesia ini. Sudah direndahkan, dihina-hina, mereka dipuja-puja setinggi langit. Nggak bisa begitu kawan. Ini bukan soal agama, ini soal bangsa, ini soal negara. Cobalah direnungkan lagi, kalau seandainya misalnya nih ada orang-orang Indonesia misalnya ke Amerika sana, terus kemudian mengatakan Amerika ini adalah pintunya orang-orang Indonesia, Amerika adalah miliknya orang-orang Indonesia. Oh, segera diusir tuh orang-orang Indonesia dari sana. Tapi anehnya orang Yaman di Indonesia ini bebas sebebas-bebasnya, dan mereka selalu menyerang bangsa lain.
Kemudian orang-orang yang terlalu cinta buta, ya ikut buta. Mohon maaf, kami berkali-kali debat di grup WA. Kami sangat membela bangsa kita menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang kuat, bangsa yang beradab, bangsa yang bermartabat, bangsa yang cerdas, bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa manapun. Dan siapapun bangsa manapun dari luar negeri yang ke Indonesia harus menghormati orang Indonesia, harus memuliakan orang Indonesia. Enggak, butanya luar biasa. Mohon maaf, saya sampai dihujat mati-matian gak masalah. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Kemudian mereka mengatakan itu bukan hadis. Benar, itu bukan hadis, tetapi maknanya adalah benar. Guru kami selalu wanti-wanti wasiat kepada kami, pertahankan bangsa dan negara, pertahankan. Mengapa? Kamu lihat tuh orang-orang Kurdi, orang-orang Kurdi itu walaupun mereka cerdas, pintar, tetapi mereka nggak memiliki negara, karena memang kurang hubbul watan, kurang cinta tanah air, sehingga negara mereka dijajah oleh bangsa manapun. Dan kamu bisa melihat tuh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu terusir dari negaranya sendiri dan mereka tidak punya negara. Akhirnya orang-orang Yahudi menjajah Palestina. Palestina diakuin. Lalu apakah kita ingin seperti itu? Kita ini diakuin sebagai orang-orang Yaman. Negara kita adalah miliknya Yaman. Kita akan menjadi budak. Orang Indonesia itu nggak berhak memiliki bangsanya sendiri. Orang Indonesia itu nggak berhak memiliki negara sendiri. Karena apa? Budak kacung. Saya itu heran, ada orang yang ngaku sebagai tapi nggak paham tentang cinta tanah air. Ada orang yang ngaku sebagai kiai tapi nggak paham tentang bagaimana kita dianugerahi oleh Allah negara. Negara ini perlu kita perjuangkan. Seenaknya saja orang-orang Yaman mengatakan bahwa Indonesia ini miliknya orang-orang Tarim. Sebenarnya kalau saya yang punya kekuasaan, kalau saya yang punya kebijakan, tak usir tuh mereka. Diusir semua. Negara kita punya kedaulatan. Negara kita punya kehormatan. Siapapun bangsa lain yang di Indonesia yang seenaknya nggak punya adab, nggak punya aturan, harus segera ditangkap, dideportasi ke negaranya. Kalau perlu dihukum. Enggak, seolah-olah Indonesia itu negara yang bisa dilecehkan oleh siapapun, negara yang bisa dihina-hina oleh siapapun, karena mereka berbaju agama. Makanya kita harus tahu agama. Kita nggak boleh ditipu oleh, mohon maaf nih, oleh bajingan-bajingan yang selalu mengatasnamakan agama. Ini saya live karena mohon maaf. Nah, orang Indonesia perlu pahami ini, mohon maaf ya. Masa orang Yaman segitu banyaknya? Sebanyaknya orang Yaman itu kan pasti ada petani, ada pekerja, ada tukang bangunan, ada buruh, macam-macam lah, apalagi Yaman itu negara miskin. Kemudian datang ke Indonesia, mereka ngomongnya melepuk, bohong, dusta. Orang-orang Yaman itu Masya Allah semuanya wali-wali Allah. Tukang tambal ban di jalan-jalan wali Allah, didaftar menjadi wali Allah. Para pedagang-pedagang di pasar wali-wali Allah. Semuanya wali Allah. Sehingga orang-orang Yaman kalau di Indonesia ini, orang-orang Yaman ke Indonesia harus dihormati, harus dicium tangannya, harus di... Ini orang Indonesia ini yang gobloknya luar biasa. Orang Indonesia yang gobloknya luar biasa. Pikir dong, pikir. Terus yang kedua, karena mereka merasa wali-wali Allah. Di Indonesia mengatakan seenaknya Indonesia ini miliknya orang-orang Tarim. Indonesia ini miliknya para aulia-aulia Tarim. Aulia dari mana? Ayo, cobalah direnungkan. Jangan terlalu bodoh, wahai kawan. Kemudian yang ketiga, setiap orang Yaman yang ke Indonesia ngaku sebagai cucu Nabi, langsung dipercaya begitu saja. Pikir dong, pikir, orang segitu banyaknya ke Indonesia ngaku sebagai cucu Nabi, diterima semua. Ini terlalu bodohnya bangsa kita. Makanya saya ingin bangkit, bangsa kita harus bangkit. Ke Yaman sana mengatakan bahwa Yaman miliknya orang Indonesia. Jangan seenaknya orang-orang Yaman di Indonesia mengatakan bahwa Indonesia miliknya orang Yaman. Dan anehnya orang Indonesia itu manggut-manggut saja. Ini bodoh atau pinter? Cobalah kita renungkan. Dan mereka mengatakan bahwa semua bumi itu adalah miliknya Allah. Benar. Semua bumi, langit dan seterusnya ini miliknya Allah. Seluruhnya miliknya Allah. Tetapi ada aturan, ada hukum, ada undang-undang. Kalau mereka membodohi orang-orang Indonesia bahwa bumi seluruhnya milik Allah, tolong balik kata-kata itu.
istrinya Habib itu milik Allah, boleh nggak digagahi seenaknya? Boleh nggak? Istrinya Habib itu juga miliknya Allah, harta bendanya Habib juga miliknya Allah, boleh nggak kita ambil seenaknya? Cobalah renungkan, ini kebangetan bangsa kita ini. Saya mengajak kepada seluruh bangsa Indonesia bangkit. Kita nggak boleh ketergantungan dengan bangsa manapun, baik itu bangsa Cina, bangsa Yaman, bangsa Amerika, bangsa manapun. Indonesia itu adiluhung, budayanya, etikanya, sopan santunnya, adat istiadatnya, sudah sejak dulu bangsa Indonesia itu memiliki kebudayaan yang luhur. Lah kok sekarang kita nggak pede dengan kebudayaan kita sendiri itu loh, aneh. Budaya-budaya Indonesia aslinya mau dihina seenak-enaknya. Makanya belajar. Makanya mohon maaf, antar ulama berhadapan dengan para ulama. Mohon maaf, sekarang kami sudah mulai agak mangkel, udah agak marah. Lawang bangsa kita, negara kita diakui oleh mereka, loh kok malah kita tunduk-tunduk saja, manut-manut saja. Ini bangsa yang gobloknya di bawah standar. Coba direnungkan, kalau seandainya kita ke Yaman, kemudian kita mengatakan bahwa Yaman itu miliknya orang Indonesia. Coba dibalik begitu. Kita ke Yaman bareng-bareng, kita mengatakan bahwa Yaman itu miliknya orang Indonesia. Jangan menjadi orang tarim. Kok diam saja? Ini kebangetan. Kebangetan itu mbok ya jangan kebangetan banget-banget. Perhatikan nih, catat 3 hal ini, catat 3 hal. Yang pertama, orang Indonesia itu terlalu percaya kepada orang-orang Yaman yang mengaku bahwa setiap orang Yaman itu wali-wali Allah. Ini kan nggak masuk akal sama sekali. Luang Abroha saja, Raja Abraha itu ya dari Yaman. Gimana tuh? Kemudian yang kedua, orang Indonesia ini manggut-manggut saja tatkala orang-orang Yaman bilang bahwa Indonesia ini milik para aulia Yaman, manggut-manggut doang. Ini bangsa yang goblok atau bangsa yang pintar? Kemudian yang ketiga, setiap ada orang Yaman yang ke Indonesia ngaku sebagai duriyah Nabi langsung percaya begitu saja. Pikir dong, pikir. Orang Yaman itu keturunan siapa saja? Orang segitu banyaknya. Orang satu kampung aja belum tentu sama, apalagi orang Yaman. Setiap orang Yaman ke Indonesia ngaku sebagai cucu Nabi langsung diterima. Ini bodohnya bangsa kita. Bodoh itu jangan terlalu bodoh. Karena terlalu bodoh sehingga mereka menuduh bahwa Kiai Imad dan teman-temannya mengadu domba. Yang bodoh itu yang mendukung para habaib. Terlalu bodoh. Kita bangsa sendiri, kenapa mau diadu domba? Kita bangsa sendiri. Seharusnya para mukibin itu berbalik, tegas, usir para habaib. Jika mereka tidak mau hormat di Indonesia, mereka tidak tahu diri di Indonesia. Ini anugerah Allah kita diberikan negara seperti ini. Anugerah Allah. Apakah kita pernah minta dilahirkan di Indonesia? Tidak. Ini anugerah Allah yang terbesar dan harus kita pertahankan, harus kita bela. Kita dikasih anugerah oleh Allah negara yang subur, kemudian diakui oleh orang lain, kita kok diam saja. Ini kebangetannya kebablasan. Siapapun bangsa lain di Indonesia ini yang mengaku sebagai Indonesia milik mereka, entah itu orang Cina, entah itu orang Jepang, entah itu orang Korea, entah itu orang India, entah itu orang mana saja yang ngakuin Indonesia milik mereka, usir dari Indonesia. Kita harus memiliki wibawa. Kita harus memiliki wibawa. Jika tidak diusir, Indonesia akan dijadikan kacang. Indonesia akan dijadikan bola mainan oleh siapapun. Aneh Indonesia ini. Negara yang begitu subur, makmur, rakyatnya kemana-mana jadi TKI-TKW, di sana menderita. Dan anehnya lagi orang-orang luar ke Indonesia dipuja-puja. Ini bangsa model apa? Coba renungkan lagi. Negaranya begitu subur, luas, apa saja ada di Indonesia, tetapi rakyat banyak yang keluar negeri menjadi pembantu rumah tangga. Di sisi lain orang luar ke Indonesia dipuja-puja. Ayo bangkit, bangkit. Kalau tidak kita siapa lagi? Camkan ini. Pertama, siapapun bangsa luar ke Indonesia harus tunduk hormat kepada bangsa Indonesia. Kita sudah mulai bangkit.
baik itu Cina, baik itu Eropa, baik itu Amerika, Timur Tengah, orang Yaman, siapapun yang di Indonesia harus menghormati orang Indonesia. Tidak boleh mengklaim Indonesia seenaknya. Ini luar biasa. Yang paling menyakitkan bagi saya adalah mereka ini ngaku kiai, ngaku ustadz, ngaku sebagai ulama, tapi tatkala Indonesia dikatakan bahwa Indonesia itu milik para ulia tarif, mereka tepuk tangan girang. Bodohnya luar biasa. Bodohnya luar biasa. Kalau sudah menyangkut tentang ketatanegaraan, sudah menyangkut tentang kebangsaan, kita harus bangkit. Karena kita bisa sholat dengan tenang di Indonesia, kita bisa ngaji dengan tenang di Indonesia, kita bisa beraktivitas dengan tenang di Indonesia. Lah kok nggak disyukuri? Negaranya diakui oleh orang lain, malah tepuk-tepuk tangan. Ini pinter apa cerdas? Apa goblok? Oke, saudara sekalian, itu ya tadi Kiai Haji Dawa Mualim, luar biasa. Bagaimana kita disadarkan oleh mereka, oleh beliau itu. Dan satu hal yang menjadi sangat penting menurut saya, saudara sekalian, terhadap apa yang beliau sampaikan tadi. Bagaimana orang Indonesia ini itu begitu mudahnya, begitu mudah percaya dengan omongan orang. Padahal kalau kita pikir, mereka bukan asli orang Indonesia, saudara sekalian. Mereka orang luar, para imigran, yang jumlah mereka pun tidak sampai beberapa juta pun. Hanya beberapa ratus ribu. Tapi kemudian bisa mempengaruhi kita, mendoktrin kita, bangsa Indonesia ini, rakyat Indonesia sebagian besar, dengan cerita-cerita halu mereka yang kalau kita teliti, bagaimana sanad daripada kitab-kitab mereka itu bermuara kepada kelompok-kelompok mereka, saudara sekalian. Bagaimana karomah-karomah para leluhur mereka itu dikisahkan begitu hebatnya. Bahkan ada yang melebihi daripada karomah daripada Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, saudara sekalian. Ada yang lebih tinggi katanya, yaitu Faqih Muqaddam. Ini Faqih Muqaddam ini kalau kita telusuri, saudara sekalian, enggak ada, orangnya enggak ada. Kok orang Indonesia mau dipercayai? Bahkan sekelas Rais Ampun, Kiai Haji Miftahul Akhyar itu percaya, saudara sekalian. Tapi kalau kita teliti, kalau kita dengarkan Kiai Haji Maduddin, bagaimana beliau itu mempublikasikan tesis beliau secara online maupun secara offline, baik yang sudah dibukukan maupun yang sudah menjadi PDF, saudara sekalian, semuanya boleh diakses dan semuanya boleh memeriksanya. Namun kita lihat yang mulia Rais Am itu seakan-akan bukan menjadi penengah, saudara sekalian. Ini sangat-sangat disayangkan. Malah beliau bagaikan politik membelah bambu, yaitu satu diangkat dan satu diinjak, saudara sekalian. Bahkan kita, Kiai Jamaluddin dan kawan-kawan, dituduh sebagai orang yang ingin merusak bangsa ini. Provokator, saudara sekalian. Kok seperti itu? Kemana Rais Am dulu ketika Rizik Syihab dan kawan-kawan demo dan lain sebagainya, bahkan menghina Bapak Joko Widodo? Kok diam-diam saja? Giliran merasap mereka sekarang, ya bisa kita bilang ini hukum karma. Giliran nasab mereka diorek-orek oleh Kiai Jamaluddin. Ya mungkin diorek-orek itu bahasa apa ya, bahasa kasar ya. Ketika nasab mereka diteliti oleh Kiai Jamaluddin dan ternyata tidak menyambung, tidak terbukti bahwa mereka ini, gerombolan-gerombolan ini, kelompok-kelompok ini, klan-klan ini yang asli Yaman, itu tidak terbukti sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebagian mereka, oknum-oknum mereka, itu mengaku sebagai Ahlul Bait, saudara sekalian. Apakah mereka tidak mengerti bagaimana definisi daripada Ahlul Bait itu? Ahlul Bait sekarang sudah tidak ada, saudara sekalian. Ahlul Bait itu cuma 5 orang. Dan masyarakat Indonesia seperti Kiai Haji Dawa Mualim tadi, saudara sekalian, begitu, ya meskipun begitu percaya saja, saudara sekalian. Wahai saudaraku, silahkan. Kalau kalian, atau kalau anda semua masih ragu terhadap penelitian Kiai Haji Jamaluddin, silahkan baca tesis beliau, tesis Kiai Haji Jamaluddin. Dengarkan apa kata-kata beliau. Lalu kemudian membaca bukan subjektif, tapi dengan objektif.
hilangkan semua subjektivitas kita. Lalu baca tesis Khairuddin, lalu bandingkan. Mana yang lebih ilmiah, saudara sekalian? Apakah pembelaan-pembelaan para habaib atau tesisnya Khairuddin? Mana yang bersifat doktrin, mana yang bersifat ilmiah, saudara sekalian? Supaya bangsa Indonesia kita ini cerdas, saudara sekalian. Mari belajar di Palestina bagaimana orang Yahudi dulu. Awalnya seorang pendatang, lalu kemudian membuat makam-makam palsu. Persis seperti yang dilakukan oleh klan Pak Alwi ini, saudara sekalian. Bahkan di makam beberapa sunan pun itu banyak Habibnya, saudara sekalian. Habibah. Itu di kawasan makam sunan. Salah satu sunan, saudara sekalian. Apa ini? Nah, karena itu mari kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang cerdas. Bukan bangsa yang didirikan dengan cara hegemoni. Bukan bangsa yang didirikan dengan cara doktrin. Namun bangsa yang berdiri dengan tumpah darah, dicuci oleh darah para pejuang, saudara sekalian. Ya, mungkin hanya ini saja yang bisa kita sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.